Oke. Ya, rekamnya pas lagi ngoding aja deh ya. Jadi kita akan pakai Google Colab namanya. Google Colab bisa pakai ini, dibuka. Nanti yang di LMS ya, yang ini bisa di-download aja. Diekstrak, di-download, ada beberapa file ya, ada .ipyn kalau salah sama pyn. Nah, kalau di Colab pakai yang ipynb ya, yang ini. Di-upload aja. Di-upload gitu. Kalau udah pernah upload, ya udah jangan dibuka aja. Ini yang materi yang hari ini ya. Sebentar, saya ambil minum dulu. Oke. Jadi untuk Google Colab sendiri, intinya kita itu bisa menjalankan di mana aja ya, asal ada koneksi ya. Jadi nggak perlu install apapun, nggak perlu install Visual Studio Code pun nggak apa-apa, bisa dimanapun gitu ya. Nggak perlu download juga, aman gitu. Kalau misalkan mau dari nol, ya udah bikin aja dari nol. Misalkan Drive, Google, baru ini kesimpan di sini ya. Nah ini dari nol teman-teman ya. Bisa tambah kode di sini atau teks. Ya teks misalkan bawahnya latihan Google Colab ya, misalkan aja. Terus bawahnya lagi mau tambah kode deh, gitu. Apa isinya itu. Nah, ini tidak seperti web dulu ya. Oke, yang pertama hubungkan dulu teman, kita hubungkan dulu di sini. Ini ada hubungkan dulu. Python 3. Oke. Jadi kembali lagi. Nah, di sini teman-teman itu mungkin bingung ya mau ngetik dari mana dulu gitu. Nah, ini ada modul teman-teman ya, ada modul. Ini bisa dipakai dulu silakan. Mau di copy boleh, diketik boleh. Kalau saya pribadi mungkin lebih baik diketik dulu aja. Misalkan dibuat 2 layar deh ya. Dibuat 2 layar gitu kan. Sambil ngetik di sini gitu ya, import dan lain-lain gitu ya. Enggak apa. Ini saya malam ini cuman saya jelaskan dulu apa namanya? Badannya gitu. Badannya dari coding Python itu gimana. Terus yang pertama ada library ya. Ini harus kita import dulu ya. Misalkan ada NumPy ya untuk matematika. Pandas, Ubert. Sebenarnya library Python tuh banyak banget ya, tapi saya belum tahu banyak banget ya. Masih beberapa aja yang tahu gitu. Nah, terus di library ini kita jalankan. Ya, jadi misalkan import NumPy. Ya ada as np ya. np itu istilah alias ya. Jadi mau diganti NumPy juga pun boleh ya. NumPy alias num alias py atau apapun boleh silahkan ya. Ini hanya alias saja. Terus ini ada dataset ya teman-teman. Kita bikin variabel namanya dataset di sini. Ya, dataset kita ngambil dataset Titanic ya. Jadi ini udah ada. Udah disiapkan ya sama pihak Colab-nya gitu ya. Kita jalankan aja ya, kita ngeload dataset Titanic. Oh, ternyata cepat juga ternyata ya. Nah, terus misalkan dari data itu kita cek nih datasetnya apa ya, 5 data pertama dulu misalkan ya. Dataset.head
buka, tutup gitu aja. Kita cek. Oke. Di sini maka akan muncul nih data 5 teratas ya. 1 sampai 5 gitu. Nah, di sini ada banyak atribut ya. Kalau di database kan mungkin masuk ke atribut ya, ke misalkan ini tabelnya ya, tabelnya terus punya atribut survive, sex, age, fair, class, dan kawan-kawan lah ya. Itu ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan mapping ya. Kita lihat dulu dari atribut-atribut ini itu tipe datanya apa aja, gitu ya. Data set info untuk melihat masing-masing kolom ya, kolom atau atribut kita cek yang 0 ada berapa gitu kan, di sini ada. Terus misalkan nih sex ya, atribut datanya apa, var tipe data apa ya, ada integer, ada float, dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau kalau di sebenarnya tipe data itu setiap bahasa itu hampir mirip-mirip ya. Cuman kan mungkin penulisannya yang berbeda ya. Mungkin ada teks, ada varchar ya, kalau kita zaman PHP ada varchar, ada macam-macam gitu. Nah, dari mapping ini kita bisa ngecek ya kira-kira data kolom apa yang tipe datanya itu udah sesuai ya. Misalkan kalau misalkan kita mau dibahasakan ke bahasa mesin ya. Itu kan biasanya 0101 atau true false atau boolean ya. Misalkan di sini ada sex ya. Ini kan objek ya. Misalkan karena ada dua jenis, kan jenis kelamin kan cuma 2 ya, nggak mungkin lebih dari 2 kan ya. Misalkan kita ganti nih nanti yang male jadi 1 misalkan, yang female jadi 0 misalkan. Nah, sama seperti alive ya, no, yes, 0, 1 misalkan, atau survive ya, 0101 gitu. Itu mungkin akan lebih enak ya. Jadi bisa menghitung berapa yang 1, berapa yang 0 gitu. Oke. Oh ya, ini tipe data, kita bisa dikategorikan mungkin ya dari kolom yang ada, sex itu sebentar, ini saya salah klik. Nah, binary ya, ada sex, alive, alone, dan kawan-kawan. Terus ada data numerik ya, di sini ada age ya, yang jelas ya, jelas angka nolnya ya. Terus ada SIBSP, ini apa ya? Saya lupa. Tanggungan apa ya? Tanggungan satu orang atau apa gitu? Saya agak lupa. Ada parts, parts itu apa? Saya juga lupa. Terus fair itu kalau nggak salah harga ya atau apa gitu, harga. Gitu. Nah, di bawahnya juga masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Ini tinggal di-run doang. Misalkan untuk menghitung frekuensi ya, misalkan frekuensi misalnya ini apa nih, dari Southampton ya, udah berapa gitu. Ya, ini mungkin coba di-run dulu ya, cuma di-run dulu. Nanti kalau misalkan mau otak-atik boleh silakan ya. Karena ini tinggal dipakai gitu. Ya, menghitung modus ya, modusnya berapa, mediannya berapa ya. Misalkan median dari umur ya, di sini median umurnya ada sekitar 28 ternyata ya, umur 28 gitu. Ya, menghitung varian ya tadi ya. Ada ternyata di sini nih varian, standar deviasinya gitu. Ya, ini udah ada lengkap semua kok. Tinggal dipakai aja gitu ya. Bahkan untuk mencari outlier. Nah, cuma kan kita pakai data yang udah ada tuh. Ya, mungkin next ya. Oh, ternyata ini apa namanya? Sebarannya cukup baik lah ya. Histogram dari VAR tadi dan kawan-kawan. Ya. Nah, ini
Kalau nggak salah cukup case sensitif ya, kalau nggak salah ya. Misalkan untuk penamaan var ya, atau kita coba deh ya, kita coba. Saya tuh lupa, udah lama nggak pakai Python. Ya, bener kan? Kalau F-nya besar, kita nggak bisa ngecek. Ya, jadi harus sesuai ya dengan yang ada di kolom. Gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya untuk malam ini ya, untuk analisis deskriptif ya. Jadi yang kita bahas itu gimana cara kita mengolah data dulu ya untuk mencari jadi Q1, Q2, Q3, median ya ini silakan aja dipakai nggak apa-apa. Saya itu kalau nggak salah untuk Google Colab itu ada beberapa dataset ya. Saya lupa apa aja gitu. Nah, ada Titanic, ada apa gitu, ada banyak. Nah, mungkin nanti kita bisa cari-cari bareng ya di Google, kita cek apa sih dataset yang disediakan oleh Colab gitu. Nah, kalau di Kaggle kan enak tuh. Di Kaggle itu datanya banyak banget ya, tinggal kita pakai. Mau coba-coba. Misalkan nemu dataset apa nih ya di Kaggle, terus kita copy aja ininya. Mungkin kalau pengen belajar sambil diketik aja ya, kalau pengen belajar diketik aja dulu. Ya, terus kita ngeload datasetnya, kita cek, kita analisis misalkan ya, kita iseng-iseng aja dulu, kita iseng-iseng, kita cek frekuensinya, modusnya kayak gitu. Ya seperti SPSS ya, cuman kan SPSS kan kalau nggak salah kan banyak toolsnya juga ya, banyak toolsnya. Nah ini kita, terus berbayar juga ya, SPSS berbayar juga. Nah di sini kita pakai Python free ya, bisa dipakai di otak-atik untuk pengolahan data. Gitu. Nah jadi intinya untuk malam ini mungkin hanya seperti itu aja tentang gambaran kedepannya ya. Jadi kita akan pakai Python ya, pakai Google Colab. Ya, dan ini modulnya gratis, teman-teman bisa download aja nggak apa-apa. Analisis deskriptif, visual data, ya, peluang, hipotesis, ya ini kan statistik dasar mungkin lah ya yang pasti akan ditemuin ya. Atau mungkin bahan-bahan ini mau dipakai juga boleh ya, misalkan mau dipakai di kelasnya Pak Suwade misalkan. Karena SPSS kan berbayar nih, misalkan pengen biar free kayak gitu. Kalau Excel juga mungkin agak repot, ya udah mungkin bisa di-share ke mahasiswa, coba nih pakai Python nih kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak ngoding ya kalau di Python ya, kita cuman pakai doang gitu. Yang penting kita paham ya, mana alias, mana variabel ya. Seperti alias ini ya, NP, PD, SNS gitu. Ya, karena alias ini akan kita pakai di sini, kita panggil-panggil di sini. Nah, cuman yang saya pribadi masih kurang adalah saya itu kadang masih bingung di mana saya harus pakai library ini gitu ya, di mana saya harus pakai library yang lain gitu ya, itu yang masih salah ya gitu ya, itu. Jadi yang penting tahu dulu tentang library dulu, aliasnya, terus tentang variabel gitu ya. Yang ini mungkin saya pribadi juga masih belum hafal ya. Saya insya Allah kan kemarin ada sedikit obrolan juga sama Pak Joko juga, kemarin ngobrol, "Cak gimana kalau kita bikin penelitian tapi tentang prediksi harga, saham atau, eee, blockchain ya, entah Bitcoin atau apa gitu." Bisa ya, asalkan datanya itu mungkin, real time ya, 5 tahun terakhir, misalkan per menit atau per jam deh kita coba. Apakah dengan algoritma, KNN atau apapun ya, algoritma A ya, tingkat error-nya itu berapa kira-kira gitu. Dengan algoritma B, tingkat error-nya berapa gitu. Apakah itu bisa digunakan ke Bitcoin misalkan. Bitcoin kan cukup fluktuatif kan, cukup, naik turunnya cukup tajam gitu. Itu apakah bisa, nah itu ide kemarin ya, kalau misalkan bisa, menarik nih gitu, gitu. Kalau di Python sendiri itu untuk data tuh pakai CSV ya. Nah CSV itu bisa diambil dari sini juga.
yang dari Kaggle, di-download CSV, taruh di sini, di Colab ya. Cuman saya masih lupa ingat ya, jadi untuk memanggil Google Drive gimana gitu. Nah, nanti insyaallah akan saya tambahkan di topik 11 mungkin ya, topik 10, 11 ya, nanti kita coba uji coba kasus ya, misalkan analisis data apa gitu kan, kita coba di sini langsung gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Syuhada ya pembahasan singkat malam ini tentang analisis deskriptif. Ada pertanyaan mungkin, ada diskusi, ada pertanyaan? Izin Pak, mau bertanya. Oke, saya juga mau tanya nih. Oh ya, Bapak dulu nggak atau saya dulu Pak? Saya dulu deh, nggak apa ya. Boleh, Pak. Kalau misalkan data Bapak nih ya, yang kesehatan gitu ya, kan kemarin bilangnya ada banyak data-data yang nol ya, yang kosong gitu kan. Itu kan kita hapus tuh. Nah, apakah untuk kasus data kesehatan itu banyak data yang menyimpang apa ya, yang terlalu jauh gitu, misalkan Outlier. Iya, misalkan data apa ya gitu ya. Ada gitu, banyak. Jadi gini Pak, terkait data yang kemarin saya contohkan itu untuk beberapa data yang sistem informasinya itu belum betul-betul sempurna. Jadi sistem kan bukan hanya dari sisi softwarenya saja, tapi dari sisi SOP penginputan data. Itu kan bagian daripada sistem, satu ekosistem. Nah, beberapa prosedur penginputan data itu tidak sesuai dengan peruntukan sistem. Nah, akhirnya ketika kita analisis datanya, substansi yang diinput itu tidak sesuai. Nah, itu yang kita bersihkan atau tidak kita pakai. Nah, karena kesalahan orangnya berarti ya ini ya? Ya, kesalahan orang input. Oke. Nah, kita kan dalam penelitian data kita buat kriteria inklusi tuh. Apa-apa yang kita amati, apa-apa yang tidak boleh ada dalam data tersebut. Atau kita perpendek berdasarkan timing waktu. Misal untuk pelayanan pasien fokus pada 1 tahun terakhir, maka tahun yang 2 tahun terakhir tidak akan kita pakai. Itu salah satu contoh adanya kriteria data. Dan akhirnya yang tidak sesuai dengan kriteria baik waktu ataupun salah prosedur penginputan itu kita cleaning namanya. Kita bersihkan dari data tersebut. Nah, kemudian terkait olah data, nanti kan ketika kita olah data akan ada sebaran data kayak tadi itu yang dijelaskan. Nanti kan akan dibuat nilai rata-rata dan standar deviasinya. Jadi data-data yang terlalu jauh dari standar deviasi akan terdeteksi sebagai outlier atau data-data yang tidak sesuai dengan data kelaziman yang ada pada kelompok data. Iya, betul. Nah, tapi kalau di kasus pasien itu jarang Pak yang outlier karena range nilainya itu tidak terlalu jauh dan jumlah pasien itu banyak. Jadi misal untuk data pasien ini, misalkan asam urat gitu. Masa sampai 20 gitu ya? Enggak ya? Ya, asam urat itu kadar plasma darah biasanya sekitar 3 sampai ada yang sampai 14. Ada yang sampai 14. Tapi normalnya kan kalau laki-laki itu 3 sampai di bawah 7 lah, kurang dari 7, 3 sampai 7. Nah, kalau jumlah pasien ada 1000, itu sebaran datanya sudah terpenuhi tuh. Iya sih, benar juga ya. Makanya agak jarang. Yang biasa itu bisa timbul kalau misalnya yang kadar gula darah, yang range-nya kadang-kadang ada yang betul-betul parah. Misal kalau kita ke apotek, cek darah itu biasanya pakai alat kecil tuh. Oh iya, yang suntik itu ya? Ya, suntik itu, cek klik sini kan. Itu kemampuan atau sensitivitas alat mendeteksi kadar gula darah nggak lebih dari 400 mg per desiliter, 400. Nah, dan rata-rata memang pasien jarang yang sampai di atas 400. Kalau melewati itu, alat akan memberikan kode HI. Artinya nggak terdeteksi oleh spesifikasi alat. Nah, di rumah sakit ada bahkan yang sampai gula darahnya 800. Nah, ketika kita kumpulkan data, kita kumpulkan dan hitung statistik rata-rata, kemudian standar deviasi. Nah, 800 ini biasanya outlier. Iya. Tapi itu tidak banyak ya, terlalu jauh.
Paling kalau yang normal itu kita kan gula darah normal 80 sampai 145 tuh. Mau dia puasa mau tidak puasa mainnya di situ. 80 sampai 80 sampai 140. Nah, kasus-kasus tertentu gula darah tinggi sampai 800. Nah, kalau kita hitung statistik ya beberapa data seperti ini yang outlier. Ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan di dunia kesehatan itu untuk outlier tuh tidak terlalu banyak gitu ya berarti ya. Kecuali penelitian dengan jumlah subjek terbatas, jumlah sampel terbatas itu biasa ada ditemukan. Ada. Oh ya. Saya soalnya belum pernah terjun ke dunia ini ya, kesehatan ya. Kalau misalkan saya ngambil dari mereka, apakah datanya gimana nih kira-kira kayak gitu? Nah, kalau itu pun agak susah, Pak. Karena kalau untuk data pasien langsung, misal kayak tadi saya gula darah, itu saya bisa dapatkan data karena kebetulan penelitian saya uji klinik. Memang membutuhkan data klinik dari pasien. Dan untuk uji klinik itu biayanya ratusan juta, Pak, kalau kita uji klinik itu. Nah, saya aja sementara penelitian uji klinik, target jumlah pasien itu 40. Saat ini masih dapat 16 pasien. Nah, 16 pasien dengan parameter lab itu sekitar ada 7 parameter data yang akan saya analisis. Di luar data-data yang lain, data-data kualitatif. Yang kuantitatif itu ada 7. Yang utama, yang beberapa data tambahan sebenarnya ada. Cuman yang fokus di lab itu yang menghabiskan dana cukup besar, ya sekitar ratusan juta lah Pak tuh. Pantesan baru 16 ya, masih kurang banyak ya. Nah, itu cuma 40 data, 40 pasien. Jadi kalau waktu S2 di UAD itu kami penelitian uji klinik juga dengan tim dosen dengan jumlah peneliti sekitar 26 gabungan S1 S2. 26 orang, itu jumlah pasien 90, biayanya sekitar 400 juta. Nah, makanya kalau yang Bapak minta misalnya uji klinik itu susah, Pak. Kecuali kita menggunakan data retrospektif. Artinya data yang sudah diolah oleh dokter, kemudian ada di database kita minta. Kalau ini saya mengintervensi kemudian kita cek. Nah, jadi kita memulai uji kliniknya. Tapi kalau yang mau gampang, kita minta data yang lampau. Jadi data lampau. Intinya database yang sudah terinput di komputer. Itu agak mudah. Tapi kalau dalam dunia penelitian kesehatan tetap harus ada namanya ethical clearance, Pak. Penelitian layak etik kalau melibatkan data manusia. Manusia ya. Nah, itu kalau saya sendiri sebenarnya sudah terbiasa Pak untuk ngurus-ngurus seperti itu karena memang penelitian saya di klinik. Makanya kemarin waktu saya masukkan proposal, saya mulai mau join nih sama dosen-dosen IT nih, karena saya mau ke arah big data, kemudian membangun sistem. Makanya kemarin, walaupun kemarin Pak gagal Pak. Kalau saya yang masuk malah yang IT, yang AI malah Pak kemarin, yang AI malah masuk. Karena kemarin juga Pak, saya kan belum dapat materi platform framework. Oh iya, masih belum tahu ya. Masih menggunakan native Native. Oh iya. program masih pengembangan itu. Makanya saya pikir wah memang susah nih kalau yang native program nih. Pas saya dapat framework, kayaknya yang paling tepat, paling cepat, efisien itu memang yang framework. Nah, kebetulan hari ini kan kita bahas masalah analisis data menggunakan Python. Nah, dari kemarin-kemarin kita belajarnya PHP. Yang kadang-kadang diselingi dengan JavaScript. Nah, pertanyaan saya Pak yang tadi mau tanyakan, apakah Python ini bisa kita masukkan ke coding bahasa PHP seperti JavaScript? Karena rumusnya tadi cukup mudah. Nah, kan? Cuman menyebut aja langsung. Nah, itu. Gimana, Pak? Kalau jawab bisa atau enggak bisa, Pak. Sebentar, saya ngobrol lagi. Ya. Nah, bisa. Dari saya sama Pak Idin sama Mas Hendri ini, kita kan sedang mencoba-coba ya. Kita itu baru nyoba di Odoo. Tahu Odoo? Odoo belum ya? Belum. Odoo itu seperti
Mungkin saya share dulu deh, nggak apa. Kita sharing. Mungkin ini kalau mau dipakai di kamus Bapak juga luar biasa enaknya. Odoo. Ya, Odoo ini pakai Python ini. Bentar. Odoo. Ini yang punya si Bermu sebentar. Ya, Odoo. Sistem ERP ya. Oh, sebentar. Kita cek dulu pengertiannya ya. Jadi biasanya itu untuk manajemen ya, entah manajemen proyek, manajemen akuntansi, manajemen penugasan ya, bahkan plugin-nya itu di sini banyak banget ya plugin-pluginnya. Nah, ini ya, seperti email marketing, website, dan kawan-kawan. Nah, di Odoo ini pakai Python Mbak di sini. Kita pakai Python. Jadi codingnya itu pakai Python. Nah, kemarin yang sudah mencoba itu Mas Hendri ya. Mas Hendri belum membuat plugin belum ya, tapi mengotak-atik plugin yang udah ada ya. Misalkan plugin untuk akuntansi kemarin. Ada yang bayar, ada yang free gitu kan. Diambil di otak-atik tuh. Nah, cuma kan saya juga masih belum paham kan untuk gimana sih cara membahasakan apa namanya Python ke PHP gitu lah. Nah, kalau dari logika saya ya Pak ya, bisa ya, kita bisa pakai API ya, walaupun misalkan Pak Suhada pakai bahasa apa namanya, bahasa PHP gitu kan. Nah, terus mungkin ada platform lain yang pakai Python ya, misalkan di Odoo. Saya belum mencari-cari ya di Odoo itu ada nggak sih yang membahas tentang statistik gitu ya. Saya belum survive soalnya, belum mencari-cari ya. Kalau ada bisa nih kita ambil API-nya dari sini, kita ambil ke web kayak gitu. Seperti yang kita bahas dulu tentang itu sama Pak siapa ya? Pak Suhada atau siapa ya? Jadi pemilu ya, yang kita ambil API-nya dari pemerintah, kita taruh di web kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa. Nah, tapi yang masih jadi PR saya ya sama Pak Idim ya, gimana sih cara membahasakan Python ke PHP? Nah, ini masih PR nih. Karena itu maksud saya Pak. Jadi dia terkutip di bahasa PHP seperti JavaScript. Nah, dia masuk di dalam satu. Kalau di Python sendiri itu sudah banyak library ya, ada banyak banget tinggal dipakai. Nah, kita masih belum membedah CI misalkan. Apakah di CI itu ada ini gitu? Ada nggak sih CI ini tentang pandas gitu kan? Nah, mungkin bisa, tapi pakai rumus manual ya, bisa jadi ya. Misalkan ngitung rata-ratanya dulu nih, ngitung akarnya dulu, terus kita jumlahkan ya. Kalau misalkan mau pakai cara manual ya, yang hitung-hitungan gitu. Tapi kan mungkin akan repot ya, akan butuh waktu panjang. Nah, ini yang masih PR ya. Saya masih apa sih namanya, riset lah ya. Ayo gimana caranya kita membahasakan Python ke PHP, atau gimana caranya biar connect dulu deh gitu. Jadi kita bisa ngambil library dari Python, taruh di CI misalkan ya, terus kita running kayak gitu loh. Karena ini cukup bantu banget nanti nih kayak gitu. Nah, kalau bisa sih bisa. Cuman dari saya sama tim masih coba-coba dulu nih. Nah, cara coba-cobanya kita di Odoo dulu ya, karena di si Bermu sendiri kita sedang mencoba pakai Odoo ini. Kita coba. Ya, ini kan dari Python nih. Kalau ini juga sering udah dipakai di banyak perusahaan kok di sini. Misalkan dari kampusnya Bapak mau pakai ini pun juga bagus, juga enak ya. Entah itu untuk keuangan, untuk penugasan ya,